أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sekalian rahimani wa rahimakumullah, kurang lebih 15 menit ke depan saya sedikit ingin menyampaikan apa yang senyatanya kita lakukan di dalam memasuki bulan suci Ramadan. Salah satu tolak ukur tentang keimanan seseorang adalah ketika dia menghadapi bulan suci Ramadan. Apakah dia menghadapinya dengan gembira atau justru merasa apa-apa serba tidak enak, biasa kopi dan segala macam, tapi karena puasa dia merasa terbatas. Kalau merasakan perasaan semacam ini, maka seharusnya dia perlu muhasabah, introspeksi diri. Saya kira ada sesuatu di dalam dirinya. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk rasa gembira kita? Ya, diantaranya adalah bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati manisnya beribadah di bulan suci Ramadan. Beberapa hari sebelum Ramadan mungkin di antara kerabat kita, tetangga kita tidak mendapatkan kesempatan seperti kita. Maka kita bersyukur di bulan suci ini kita masih ada peluang untuk menggugurkan, menghapus dosa-dosa kita, sekaligus juga untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat mimpi daripada Thalhah bin Ubaidillah. Beliau bercerita bahwa ada dua orang yang berbarengan masuk Islam, dan satu orang semangat beribadah, bahkan ketika ada panggilan jihad fisabilillah dia ikut dan gugur di medan perang dan mati syahid. Sementara satunya lagi dia tidak terlalu semangat beribadah, ya biasa-biasa, ya mungkin seperti kita lah ya. Tetapi kemudian karena yang tidak terlalu semangat beribadah ini oleh Allah diperpanjang setahun, artinya mendapatkan satu kali Ramadan. Lalu bermimpilah Thalhah bin Ubaidillah tiba-tiba berada di depan pintu surga, lalu keluar malaikat memasukkan orang yang dulunya di dunia ibadahnya biasa-biasa aja gitu. Lalu keluar lagi malaikat memasukkan orang yang dulunya semangat beribadah di dunia kemudian mati syahid. Kemudian sementara keluar lagi malaikat, Thalhah bin Ubaidillah suruh pergi karena beliau belum meninggal. Dan kita tahu bahwa sahabat Thalhah bin Ubaidillah termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, dari 10 sahabat yang dijamin masuk, di antaranya Thalhah. Lalu mimpi Thalhah bin Ubaidillah ini menjadi viral, itu kan, diceritakan kemana-mana, lalu membuat heboh sampai kemudian ke telinga Rasulullah SAW. Lalu dilakukanlah audiensi, lalu kata Rasulullah, apa yang kalian herankan? Ya mereka jelas heran, oh, ini orang yang biasa-biasa ibadahnya tetapi masuk surga duluan. Tapi kata Rasulullah, bukankah dia masih mendapati satu kali Ramadan? Ya Rasul. Bukankah dia berpuasa? Ya Rasul. Berapa kali sujud yang dia lakukan? Berapa kali qiyamul lail dan segala macam? Ya Rasul. Itulah yang membedakan. Bahkan orang yang meninggal belakangan mungkin dia berijtihad betul, memaksimalkan
mengoptimalkan setiap detik dalam bulan Ramadan dengan kesolehan, kata Rasulullah, itu derajatnya itu lebih jauh antara langit dan bumi derajatnya. Nah, inilah kesyukuran kita Bapak Ibu jemaah sekalian, kita masih diberi kesempatan untuk meningkatkan derajat kita sekaligus untuk menggugur dosa-dosa kita. Maka orang yang mati syahid sekalipun itu bisa dilampaui oleh orang yang memaksimalkan Ramadan ini dalam kebaikan. Gitu. Maka di riwayat lain, celakalah orang yang masuk Ramadan tetapi tidak ada perubahan apa-apa. Bahkan dia nggak mendapatkan ampunan gitu ya. Celakalah ya. Liman adraka Ramadan walam yughfar lahu. Dia masuk Ramadan, tiap tahun dapat Ramadan, tetapi nggak mendapatkan ampunan. Ini celaka. Jadi Jibril mendoakan celaka dan Rasulullah mengaminkan. Celakalah orang yang memasuki Ramadan lalu tidak mendapatkan ampunan. Kok bisa gitu? Karena Allah kan begitu mudahnya mengobrolkan ampunan, kok nggak dapat gitu. Celakalah gitu. Gitu. Dan ada hadis disebutkan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah, bahwa Allah itu setiap malam mencatat siapa di antara hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka setiap malam gitu ya. Jadi kalau ada ungkapan selama ini familiar di telinga kita, katanya Ramadan awaluhu rahmah awsafuhu maghfirah gitu ya, wa akhiruhu ibkun minan nar. Ya 10 hari pertama itu rahmah, 10 hari kedua ampunan, 10 hari terakhir pembebasan dari api neraka ya. Ini hadis bermasalah ya. Hadis ini dhaif. Jadi kalau dicari di kumpulan hadis sahih nggak ada. Bahkan di kumpulan hadis dhaif itu belum nggak ada gitu. Saking dhaifnya gitu. Tapi ada riwayat lain walillahi utaqa'u linnas minan nar. Utaqa'u minan nar wa dzalika kul'a. Allah itu tiap malam mencatat siapa di antara hamba-hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka. Jadi kalau kita malam ini tidak mendapatkan ampunan atau tidak tercatat sebagai hamba yang terbebas dari api neraka, masih ada kesempatan besok malam, sekian malam gitu. Tapi kalau sampai 29 hari nggak dapat, nah itu celaka. Nah, jadi setiap malam itu maka kita maksimalkan di dalam menghidupkan bulan suci Ramadan. Yang kedua, wujud daripada kegembiraan kita kepada bulan suci ini adalah kita berazam ya, bertekad bagaimana betul-betul kita mengoptimalkan setiap detik di dalam bulan suci ini dalam kebaikan ya. Karena sebagaimana Rasulullah SAW setiap datang bulan Ramadan selalu memberikan kabar gembira, atakum Ramadan ya. Atakum Ramadan syahrun mubarak ya. Syahrun mubarak ya. Fihi syahrun mubarak faradu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul sama wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu maradatus syayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima khairaha faqad. Jadi ini satu kabar gembira bagi kita semua, kata Rasul. Ramadan ini bulan berkah ya. Bulan penuh keberkahan, dengan amalan sedikit tapi Allah lipat gandakan pahalanya gitu ya. Sependek sepengetahuan saya, kata barokah juga ada di dalam bahasa Persia, artinya barak itu bahasa Cinanya celatong ya, atau teletong, artinya kemudian jadi bahasa Arab barokah yang oleh ulama diartikan ziyadatul khair ba'dal khair, selalu bertambah kebaikan. Artinya teletong itu kalau disiramkan ke tanaman akan tumbuh buah dan sayur-sayuran. Dengan sedikit amalan di bulan suci ini, Allah lipat-lipat gandakan. Bahkan di hadis qudsi, kalau amalan setiap muslim itu 10 sampai 700 kali lipat, khusus Ramadan, Allah lah yang membalasnya, bisa tiada batas. Allah yang Maha Tahu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian dibuka pintu-pintu langit. Di riwayat yang lain disebutkan dibuka pintu-pintu surga, artinya bahwa
Allah menurunkan rahmatnya dari langit, dan apapun yang kita harapkan dalam lantunan doa-doa kita, Allah mudahkan terkabul karena dibuka pintu-pintu langit. Kalau di riwayat lain dibuka pintu-pintu surga, surga di bulan Ramadan dibuka pintu-pintunya dan segera ingin memanggil para orang-orang yang berpuasa ini. Kemudian ditutup pintu neraka dan juga dibelenggu gembong-gembong setan. Tetapi setan-setan yang kerucu-kerucu masih, jadi kalau ada yang masih bermaksiat itu memang saking tipisnya imannya ya, karena di bulan ini sebetulnya udah di kerangkeng ya, walaupun ada beberapa pendapat masalah setan dibelenggu ya. Kenapa ada orang bermaksiat? Karena sebelum Ramadan dia sudah berguru ya, bagaimana melancarkan juru-juru setan. Jadi setan ketika Ramadan pray dia masih bisa melakukan apa yang diajarkan oleh setan itu. Kemudian di sini ada Lailatul Qadar. Jadi kalau kita bertasbih saja di malam Lailatul Qadar, di malam Qadar, maka seperti bertasbih lebih dari 1000 bulan ya. Kurang lebih 83 tahun. Inilah sebagai rahmat sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita hidup tidak lebih dari 60-70 tahun, tetapi bisa melampaui amalan umat-umat terdahulu yang hidupnya ribuan tahun, karena kita punya sarana-sarana untuk itu, diantaranya Lailatul Qadar. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk mewujudkan kegembiraan kita dengan bulan Ramadan, kita perlu memperbanyak sedekah ya. Di bulan suci Ramadan, Rasulullah itu orang yang paling dermawan, karena ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Ya diantaranya bagaimana kita mempuasakan orang lain. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'. Jadi mempuasakan orang lain artinya ngasih bukaan itu mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang. Jadi kalau diantara Bapak Ibu memberikan bukan aqua ini, nyebut merek, kimas gelasan 1 dus isi 48, lalu dimakan, diminum oleh orang yang berpuasa, maka hari itu dia seperti berpuasa 49 hari. Seperti berpuasa 49 hari. Punya 10 potong gorengan gitu ya, dimakan 10 orang, maka seperti berpuasa 11 hari. Maka kalau ngasih gorengan 10, masukkan masjid, dikawal. Jangan sampai dimakan 1 orang. Kalau perlu dicacah-cacah ya. Kalau jadi Pak Taufik, kalau di Madinah itu orang ngasih bukan itu sampai royoan gitu ya. Di Mesir orang ngasih bukan itu 1 ekor ayam 4 potong, gede-gede. Tidak hanya di masjid-masjid tapi juga di tempat-tempat publik, di stasiun itu ada orang yang ingin berlomba-lomba ngasih bukan. Saya kira sama dengan kita, juga banyak berlomba-lomba ngasih ayam, cuman potongannya beda ya. Kalau perlu ayam itu disuir-suir ya, sampai sulit bedakan ini ayam apa kecambah. Saking pengennya orang mendapatkan pahala, saya kira itu. Tapi itu keterlaluan gitu, karena sebagian ulama mengatakan ngasih bukan itu yang menyangka, gitu, yang menyangka. Walaupun di hadis ada yang menyebutkan walaupun hanya sebiji kurma. Walaupun hanya sebiji kurma, bukan bijinya Pak ya, kurmanya. Bijinya ditanam nggak tumbuh ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kegembiraan kita luar biasa, kita bersyukur, kemudian kita berazam bagaimana memaksimalkan, dan Ramadan ini sangat sebentar, kemudian ada sarana-sarana untuk meningkatkan amal kesolehan kita melalui mempuasakan orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.